Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Kesetiaan sebagai buah roh. Sebelumnya mari kita berdoa agar sungguh melalui pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa, Tuhan Yesus, ajar kami hari ini di dalam memahami kesetiaan melalui firman-Mu. Biarlah dengan curahan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk memahami pikiran Tuhan tentang kesetiaan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berharap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka saudara akan melihat begitu sedikit orang-orang yang setia. Mengapa saudara? Karena kesetiaan itu berhubungan dengan masalah kepercayaan. Apakah saudara orang yang dapat dipercaya? Cobalah saudara bertanya pada diri saudara sendiri. Apakah saudara orang yang dapat dipercaya? Ketika saudara katakan, iya benar, saya orang yang dapat dipercaya, berarti saudara adalah orang yang setia. Tapi setia pada apa? Dapat dipercaya dalam hal apa? Saudara, firman Tuhan di sini berbicara tentang kesetiaan. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Dikatakan dengan jelas, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi sejak zaman Alkitab, zamannya Amsal ini ditulis, Amsal melihat begitu sedikit orang-orang yang setia. Saudara, Mazmur 33 ayat yang keempat dicatat, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Artinya, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Allah menghendaki kita seperti Dia, melakukan segala sesuatu di dalam kesetiaannya. Saudara, Amsal 25 ayat 19, kepercayaan kepada pengkhianatan di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Saudara, apa arti ayat ini, saudara? Ayat ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak dapat dipercaya itu bagaikan penyakit. Seperti misalnya sakit gigi, begitu saudara ya. Nah saudara, ketika saudara merasakan sakit gigi, terus menerus rasanya saudara terganggu dan saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, demikian juga dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Hidupnya mengganggu begitu banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, bagaimana caranya saya dapat menjadi orang yang setia, orang yang dapat dipercaya? Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu hidup untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh setia. Sedikit sekali orang yang seperti itu. Itu sebabnya mengapa Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidup saudara. Roh Kudus adalah gambaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mau mengajar, Tuhan mau memperlengkapi saudara, Tuhan mau memampukan saudara untuk bisa dapat dipercaya. Sama seperti Tuhan dapat dipercaya. Sama seperti Tuhan setia, demikian juga Tuhan ingin saudara juga setia pada Tuhan. Saudara, oleh karena itu bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan kesetiaan ini dalam kehidupan kita? Setelah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi orang yang setia, bagaimana mengembangkannya? Saudara, Amsal 25 ayat yang ke-14
Dicatat awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Jadi yang pertama, saudara, yang Alkitab mau katakan di sini, belajarlah untuk menepati janji-janji saudara. Saudara, apakah saudara mengenal banyak orang yang seperti ini? Yang mudah sekali memberikan janji, tapi sulit untuk melakukannya, atau tidak pernah melakukannya. Hati-hatilah dengan orang-orang seperti ini. Demikian juga saudara harus berhati-hati agar saudara tidak menjadi orang yang mudah untuk memberikan janji, tapi saudara tidak pernah menepatinya. Kesetiaan dimulai dengan belajar menepati janji-janji saudara. Amsal 20 ayat 25, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Saudara, Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang keempat mengatakan lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Saudara, bagaimana dengan saudara para suami yang sudah bernazar, yang berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk hidup suci, untuk hidup setia dengan pasangan hidupmu, dengan istrimu? Apakah sampai hari ini engkau sungguh-sungguh sudah menepati janjimu? Bagaimana dengan istri-istri? Apakah engkau juga menjadi penolong bagi suamimu, bukan perongrong bagi suamimu? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh menepati janjimu? Mulailah dengan menepati janji-janji saudara. Yang kedua, saudara, belajarlah untuk menghargai pernikahan saudara. Saudara, mengapa saudara? Karena Allah sudah merancang kehidupan berkeluarga ini. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tuhan sudah pikirkan bahwa saudara akan menjadi seorang suami, saudara akan menjadi seorang istri. Tuhan di dalam gambarannya sudah memikirkan bagaimana caranya saudara menjadi seorang suami, bagaimana caranya saudara menjadi seorang istri. Dan ada di tengah-tengah saudara Alkitab. Tuhan berikan Alkitab agar saudara mampu untuk membaca, memahami peran saudara sebagai suami, sebagai istri. Dan saudara bisa melakukan itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan rumah tangga saudara, persekutuan suami istri. Saudara, itu sebabnya tidak ada suami istri yang mampu mengatakan aku tidak sanggup lagi menjalani kehidupan pernikahan ini. Mengapa? Karena saudara, pasangan hidup saudara setia untuk terus memahami peran saudara di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara menurut Alkitab. Saudara menjadi orang-orang yang mampu untuk mempertahankan pernikahan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mampukan saudara untuk melakukan hal ini. Jangan biarkan kehidupan saudara dikendalikan oleh hal-hal yang membuat saudara kecewa, marah, sakit hati. Saudara, yang ketiga, saudara, belajarlah mengembangkan talenta saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Bagaimana caranya mengembangkan talenta kita? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah memberikan kepadamu talenta. Pakailah talentamu itu untuk melayani. Jadi untuk mengembangkan kesetiaan kita, keberadaan kita untuk jadi orang yang dapat dipercaya melalui pelayanan. Menjadi hamba bagi sesamanya, kata firman Tuhan. Belajar melayani suamimu, belajar melayani istrimu, belajar melayani anak-anakmu, belajar melayani orang tuamu. Dalam pelayanan sesuai dengan talentamu, engkau sedang menjadi orang yang belajar setia. Gunakanlah yang keempat, waktumu. Waktu adalah pemberian Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Saudara, ada 3 hal yang dapat saudara lakukan ketika kita berbicara tentang waktu. Yang pertama, waktu itu saudara gunakan. Yang kedua, waktu itu saudara boroskan. Yang ketiga, waktu itu saudara investasikan. Saudara, ada tindakan-tindakan besar yang memboroskan waktu saudara. Yaitu ketika saudara membiarkan hidup saudara dikendalikan oleh masa lalu saudara. Saudara terus berkutat dengan masa lalu saudara, dengan kesedihan saudara, dengan tekanan hidup saudara, dengan kekecewaan saudara. Saudara sedang membuang waktu saudara sedemikian rupa. Saudara sedang tidak belajar setia. Saudara, yang selanjutnya mengembangkan kesetiaan itu adalah siapkan hatimu untuk teman-temanmu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadilah orang yang memberikan waktumu bagi orang-orang lain yang sedang mengalami kesulitan, tekanan hidup. Mereka membutuhkan tempat hatimu untuk mendengar, untuk mendapatkan belayan kasih-Mu. Kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengarahkan mereka kembali kepada firman Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh dibaharui. Karena Engkau menyiapkan hatimu untuk teman-temanmu. Saudara, selanjutnya belajarlah untuk mengelola keuangan saudara. Saudara, saya teringat dengan Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, firman Tuhan mau mengajarkan seorang anak Tuhan itu adalah orang yang selalu bersyukur untuk setiap keadaan di mana mereka diberkati oleh Tuhan. Melalui makanan, minuman, pekerjaan yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan ingin kita mengelolanya, kita menggunakannya dengan bijaksana. Bukan Tuhan menginginkan saudara jadi orang yang pelit. Tapi Tuhan ingin menjadikan saudara orang yang bijak saat saudara mengelola keuangan saudara. Kalau dikatakan bijak, pertama-tama saudara tahu dikemanakan uang saudara. Pertama, saudara kembalikan pada Tuhan. Saudara bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini, dan bulan ini aku mau memberikan kepadamu syukurku pada Tuhan. Karena aku tahu segala sesuatu adalah kemuliaan bagi Tuhan dan berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan pada akhirnya. Itu sebabnya hal yang pertama dalam mengelola keuangan adalah bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, saudara, pikirkanlah bukan apa yang saudara senangi, tapi pikirkanlah apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian sisihkanlah uangmu untuk bisa jadi berkat buat orang-orang lain selain untuk keluargamu. 3 hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, jadilah orang-orang yang selalu menjadi berkat bagi Tuhan melalui kehidupanmu yang engkau sungguh-sungguh berikan bagi gerejamu. Waktumu, pikiranmu, hatimu yang sungguh-sungguh dapat memikirkan perkembangan gerejamu, agar sungguh-sungguh gerejamu boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, gereja yang menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan. Saudara, demikian saudara akan menjadi seorang yang setia dan belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan berkati saudara.